Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah manfaat. Let's pray together with reading of Surah Al-Fatihah. Pray begin now. Okay, thank you very much. And then we continue our class with material or with object ilmu usulul fiqh. Yesterday we said that usul fiqh was method of istimbat al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi yang disebut dengan usul fikih adalah metode penggalian hukum syar'i. Ini saya kira definisi ini lebih membumi karena beberapa definisi masih melangit. For example, Imam Tajuddin As-Subki said in his book Hasyiah Al-Banani, he said that usulul fiqh wa dalail usulul fiqh wa dalail fiqh al-ismailiyah. Dalail fiqh al-ismailiyah. Yang disebut dengan usul fiqh adalah dalil-dalil fikih yang global. Kalau ini kan berarti tidak ada penggalian hukumnya. Jadi dalil-dalil global bagaimana prakteknya ini tidak disebutkan. Tapi kalau tadi saya sebut Thoriqu istimbatil ahkam asy-syar'iyyah, itu berarti sudah mencakup semuanya. Dia bisa tahu dalil fikih secara global dan dia juga bisa menerapkan dalil fikih secara global dalam istimbat ahkam asy-syar'iyyah. Saya kira itu yang harus dipahami. This is compatible with definition of al-usuli. Al-usuli is a man who know what is usulul fiqh. Al-usuli fi ilmi usulul fiqh wa al-arifu bi adillatil fiqh al-ismailiyah wa turuq istifadatiha wa mustafidiyah. Ini kan usuli adalah seorang yang mengetahui dalil-dalil global fikih. Metode menggunakan dalil itu ketika ada kontradiksi dan prasyarat menjadi seorang mustahid. Jadi usuli itu ya mustahid. Tidak lain, tidak bukan, usuli itu ya mustahid. Dia tahu fikih, dia tahu metodenya, dia tahu dalil-dalil globalnya, dia tahu cara menggunakan metode tersebut, itu namanya usuli. Jadi usuli itu ya mustahid. Karena itu para ulama yang mengeluarkan fatwa baik itu di Majelis Ulama Indonesia sekarang lagi kontroversi ya, label halal, siapa yang berhak, apakah MUI ataukah Menteri Agama. Ini kembali ke Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014. We back to legislation of Jaminan Produk Halal at 2014. Yes, 2014. Di 2014 ada jaminan produk. Kembali ke situ. Nah, saya mau mengatakan bahwa kalau kita itu mau mengeluarkan fatwa ya harus paham usul fikih. Mustahid itu ya usuli. Dia paham ilmu itu. Nggak bisa orang nggak paham usul fikih mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hasil keputusan hukum Islam, tidak bisa. Ya, saya kira itu yang penting. Nah, di dalam kajian-kajian usul fikih, kalau di kitab-kitab, you can refer to, for example, ilmu usulul fiqh written by Wahab Khalaf, Prof. Wahab Khalaf, or usulul fiqh by Ahmad Zahro, or Tajuddin As-Subki in Hasyiah Al-Banani,
or jam'ul jawami or ghayatul wusul or another and etc. Jadi kita bisa lihat di situ apa yang diperbincangkan para ulama, apa yang menjadi ruang lingkup dari usul fikih. Usul fikih itu membahas sesuatu yang umum, hukum yang kuli. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah, itu hukum kuli. Demikian juga usul fikih juga membahas dalil yang kuli, ijmali. Bahas mutlak, khas, muqayyad, ijma, Al-Quran, hadis itu dalil yang ijmali, dalil yang sifatnya global. Nah, kalau fikih sudah membahas kepada hukum yang juz'i, hukum yang menunjuk kepada sesuatu. Hukum haramnya babi itu sudah hukum yang juz'i. Dalil tafsili sudah menunjuk, dalilnya sudah Al-Qur'annya menunjuk hukum tertentu. Hurrimat alaikum ummahatukum, haramnya menikahi ibu. Misal begitu, itu sudah namanya hukum yang tafsili, dalil yang tafsili, hukumnya juz'i. Kalau dalam fikih hukumnya juz'i, hukum yang sudah menunjuk kepada hukum tertentu, dan dalilnya tafsili, dalilnya terperinci. Dalilnya terperinci sudah menunjuk juga kepada hukum yang tertentu. Manfaatnya apa kita belajar ilmu usul fikih? Ya, minimal kita tahu alur logika para ulama melakukan istinbat ahkam syariah. Jadi enggak melongo. Kalau ada MUI memutuskan ini, NU memutuskan, oh ternyata begitu ceritanya. Kalau memutuskan ini itu ceritanya begitu. Kalau enggak, minimal, ini minimal. Kalau lebih tinggi adalah kita bisa mempraktekkan, menjadi mustahid itu sendiri. Saya kira itu tujuan dari belajar ilmu usul fiqh. Jadi tatbiq hadat thoriq listimbadil ahkam asyariyah. Mempraktekkan, menerapkan metode ini untuk penggalian hukum syar'i. Semakin adik-adik mahasiswa itu paham soal itu, maka semakin bagus ya. Semakin paham, cara kerjanya juga paham. Saya kira di Fakultas Syariah harus latihan cara membuat fatwa hukum. Sama dengan Anda membuat naskah akademik dan undang-undang, Fakultas Syariah di sini harus ada cara membuat fatwa hukum. Gimana caranya? Ini ada cara-cara tertentu yang mestinya dikuasai oleh adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah. Then, what difference between ilmu usul fiqh and qawaid al-fiqhiyah? Apa bedanya antara fikih dan usul fikih dan qawaid fiqhiyah? Kalau qawaidul fiqhiyah itu sifatnya induktif. Dari fikih diambil kesimpulan menjadi kaidah. Itu namanya induktif. Kalau usul fikih itu deduktif ya. Nalarnya nalar deduktif, kalau usul fikih qawaid fiqh nalarnya nalar induktif. Jadi al-umuru bimaqasidiha, kemudian ada apa namanya? Al-isar la kemudian ada al-umuru bimaqasidiha, kemudian ada al-istihad la yang kudu bil istihad dan seterusnya, itu namanya qawaid fiqh. Nah, kalau usul fikih deduktif, nggak ada fikihnya, langsung dari Al-Quran hadis bagaimana diterapkan untuk melakukan istinbat ahkam syariah. Okay, thank you very much. I think this is enough because I have program at Jakarta now, and before close this class, please pray together with reading of Surah Al-Asr. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.